Bab 297. Apakah aku salah menilai orang? Benarkah? Gita mengangkat alisnya dengan gembira, terima kasih banyak wakil CEO. Tapi, kata-kata Davin Ye tiba-tiba berubah, dan dia menatap Gita dengan penuh tanya, karena ini hanya masalah sederhana, mengapa Claire menolak untuk menerima bantuanku? Gita agak malu, tetapi dia bertekad untuk tidak mengeksposnya. Dia hanya bisa berkata, karena dia telah menerima banyak bantuan Anda sepanjang waktu. Dia juga memberitahu saya tentang masalah 300.000, wakil CEO Ye. Claire adalah seorang Anda membantunya sedikit dan dia dapat menyimpannya di dalam hatinya, dan kemudian selalu mengingatkan dirinya sendiri tentang karakter dia berutang kepada seseorang, jadi dia tidak ingin meminta bantuan Anda. Saya pikir Anda bisa memahaminya perasaannya. Davin Ye merasa masuk akal akan perkataannya. Sejak dia membantunya memberi ibunya 300.000, Claire selalu terlihat tidak nyaman setiap kali melihatnya, mungkin karena uang tersebut. 300.000 itu, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkannya mengembalikannya kepadaku. Justru karena inilah dia lebih tidak nyaman. Gita menatap Davin Ye dengan serius, dan menghela nafas. Meskipun aku tidak lama mengenal Claire Sen, temperamennya sangat naif, sejenis serius dan keras kepala. Anda seharusnya dapat melihatnya, karena wakil CEO Ye ingin membantunya dengan sepenuh hati, yang membuatnya merasa lebih bersalah. Davin Ye menatap tatapan Gita sedikit lebih lembut, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat mengenal Claire Sen. Dia seharusnya tidak perlu merasa bersalah padaku, tapi karena takut dia berhutang terlalu banyak padaku dan tidak bisa membayarnya kembali. Ya, sebenarnya, saya juga tahu bahwa saya telah merepotkan wakil CEO Ye, tapi saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain untuk membantu. Mendengar ini, Davin Ye tersenyum sedikit, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi untuk kedua nona. Baiklah, saya sudah mengatakan masalahnya, saya harus pergi mencari Claire Sen untuk menjelaskannya. Ya, serahkan padaku. Davin Ye mengangguk, aku akan segera memberimu pesan. Terima kasih, wakil CEO Ye. Setelah Gita pergi, jari-jari ramping Davin Ye dengan ringan menggenggam meja, dia melihat dua mangkuk di atas meja tanpa gerakan wajahnya sambil berpikir. Sepertinya ada yang tidak benar. Sepertinya dia harus memeriksanya dengan cermat, mungkin ada yang bisa ditemukan. Claire Sen mengendarai mobil dan kembali ke Great Lake Villa. Tidak lama setelah dia kembali ke villa, Berta Zhu datang untuk memberitahu dia bahwa Gita telah datang kepadanya, dan kemudian bertanya dengan aneh, bukankah nyonya muda bersama Gita pagi ini? Kenapa? Untuk menghindari Berta Zhu berpikir terlalu banyak, Claire Sen tidak punya pilihan selain mengatakan, mungkin dia lupa mengambil barang, kamu bisa membawanya kemari. Akhirnya, Berta Zhu membawa Gita ke dalam dan pergi. Ruangan itu sunyi. Claire Sen menenangkan diri di jalanan tadi. Ketika Gita melihatnya, dia maju dan memeluk lengannya. Claire, apakah kamu masih marah padaku? Masalah ini telah diselesaikan, jadi jangan marah padamu, oke? Masalahnya telah diselesaikan. Claire Sen tersenyum pahit, jadi pada akhirnya, apakah kamu memberitahunya masalah ini? Wajah Gita menjadi pucat, dan dia dengan cepat menjelaskan kepada Claire Sen, jangan salah paham, aku mengarang cerita. Dia pasti tidak tahu ini. Apakah kamu bodoh? Tidak peduli bagaimana kamu mengarang cerita, hasilnya tidak akan berubah. Tetapi, apakah kamu pikir orang lain bodoh? Jika kamu memberitahu orang lain tentang masalah ini, orang lain belum tentu percaya, apalagi Davin Ye. Dia orang yang sangat pintar, kurasa dia bisa menebak sesuatu tanpa menebaknya. Mendengar, Gita tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, seharusnya tidak. Bagaimana orang biasa bisa menebak hal ini, belum lagi dia adalah kakak tuan muda Ye. Jadi dia seharusnya tidak memikirkan hal ini. Jika tidak bisa memikirkannya, apakah dia tidak dapat menemukannya?
Claire Sen meliriknya tanpa daya dan menghela nafas, kamu tidak tahu siapa Davin Ye, dia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Terutama, dia menyamar dengan sangat baik, orang luar pasti tidak tahu sikap Davin Ye. Claire Sen tahu bahwa mereka berkelahi satu sama lain karena apa yang dikatakan lelaki tua itu padanya. Dan apa yang Davin Ye katakan pada dirinya sendiri sebelumnya, membuatnya tahu bahwa Davin Ye jelas tidak begitu lembut di permukaan, dan tidak sesederhana itu. Apa yang kita katakan kepadanya kali ini pasti akan membuatnya sadar sesuatu dan dia pasti akan memeriksanya nanti. Apakah aku melihat orang yang salah? Gita menundukkan kepalanya dan bergumam, mungkin aku tidak tahu orang seperti apa dia. Tapi cara dia memandangmu tidak mungkin salah. Aku hanya tahu dia tidak akan menyakitimu. Claire Sen tersenyum tipis, mungkin, melakukan hal-hal buruk dengan niat baik. Lupakan saja, masalahnya sudah sampai tahap ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu, kamu masih marah padaku. Claire, aku benar-benar membantumu memikirkannya. Melihat Gita di depannya, Claire Sen tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya. Sejujurnya, Gita benar-benar melakukannya demi kebaikannya, meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dalam prosesnya, dia tidak mengharapkan hasilnya menjadi sama. Itu telah terjadi, tidak ada yang perlu dimarahi, kata Claire Sen lembut. Dia juga tidak marah, dan penampilannya sekarang membuat Gita semakin ketakutan. Gita maju beberapa langkah dan meraih tangannya, Claire. Waktu sudah larut hari ini. Kembali dulu. Gita, aku akan mencarimu besok. Apa yang dikatakan Claire Sen selanjutnya membuat Gita bahagia, dan dia tersenyum, kamu benar-benar akan datang menemuiku besok. Apakah kamu benar-benar tidak marah padaku? Claire Sen tanpa daya berkata, aku impulsif barusan, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, aku akan meminta Paman Jin untuk mengantarmu kembali. Setelah itu, Claire Sen meminta Berta Zhu untuk membawa Gita untuk mencari Paman Jin. Sebelum Gita pergi, dia bergegas dan memeluk Claire Sen, memintanya untuk mencarinya besok, dan Claire Sen setuju. Setelah Gita pergi, Claire Sen menatap malam tanpa akhir di luar jendela, takutnya. Dirinya tidak bisa tenang lagi. Faktanya, bahkan jika tidak mencari Davin Ye, hari ini akan datang cepat atau lambat, kan? Hanya saja dia tidak menyangka akan secepat ini. Berita Davin Ye sangat cepat, dan hari berikutnya dia memberi berita kepada Gita, dan juga membuat janji untuk bertemu di malam hari. Ketika Gita memanggil Claire Sen tidak menolak, tetapi langsung setuju. Kalau begitu kita akan bertemu lagi di malam hari, kamu tidak perlu datang dan mencariku di siang hari. Baik. Claire Sen mengangguk. Di malam hari, Claire Sen mengenakan pakaian dan hendak keluar dan bertemu dengan Golden Ye yang kembali lebih awal dari perusahaan. Golden Ye melihat penampilannya dan bertanya, mau keluar? Claire Sen tercengang sejenak, lalu mengangguk, dan kemudian bertanya, mengapa kamu pulang kerja begitu awal hari ini? Golden Ye meliriknya, mengerutkan bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat, mau pergi ke perjamuan. Ketika kata-kata itu jatuh, Arthur Xiao melangkah maju dan menyerahkan sebuah kotak padanya. Ini. Claire Sen melirik kotak itu dengan sedikit kebingungan, ada apa? Bersambung.